Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspire Without S di edisi 29 Juli 2023. Tentunya di saya Distiono, Saya Lina, saya Fitri, dan saya Taufik. Sahabat semuanya jangan kaget ya, kita langsung opening pada senyum semuanya. Karena dadakan semua ini Pak Produser gak jelas banget Pak Produser. Tahu-tahu langsung di live kan ini gak jelas ini. Oke Pak Taufik, tema yang sangat menarik yaitu dinamika kehidupan. Yes. Apa sih artinya itu? Kita ngobrol soal dinamika ya. Dinamika itu kan seperti yang kita ketahui dinamis. Selalu ada perubahan. Ya kan? Perkembangan. Iya, perkembangan gitu. Nah, tapi di sini konteksnya tentang diri kita menjadi pribadi yang tergantung pilihan kita masing-masing. Nah, di sini setiap manusia dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun pasti itu ada perubahannya gitu loh. Nah, perubahannya apa nih gitu kan? Nah, dari perubahan itu akan memberikan efek untuk kita bisa apa ya istilahnya lebih beda lagi, berani speak up, kemudian menjadi pribadi yang sekiranya bisa memberikan menjadi influencer ya untuk lingkungannya. Kalau aku sudah melakukan ini dan kalian harus coba, karena ketika kita merasakan efeknya yang baik, otomatis kita ingin menarik orang supaya bisa jadi lebih baik lagi gitu. Nah, seperti itu. Dinamika itu yang positif ya. Iya, positif. Tentunya kan ketika dinamika itu kan dikembalikan dengan personality orang masing-masing. Itu kan juga sebagai sebuah pilihan. Apakah dinamika kehidupan itu positif atau negatif gitu kan. Bahkan kalau yang itu dikatakan mundur. Yaitu yang mempengaruhi itu apa sih berkaitan dengan dinamika itu? Aku rasa dari internal kita, seperti halnya kita pengen meraih sesuatu, nah itu masih muncul dorongan aku harus melakukan ini, aku harus melakukan ini gitu kan. Kemudian ada juga dari eksternal, seperti halnya suatu kondisi yang mengharuskan dia harus keluar dari zona nyaman. Itu dua faktor itu. Berarti sebuah keputusan ya? Iya, betul. Kita mau gimana? Mau stuck di sini atau harus melangkah gitu. Nah, saya tanya, Fit, dinamika nih. Ini bisa dinamika nih. Aku tenang. Dinamika kehidupanmu saat ini itu sesuai dengan yang kamu rencanakan nggak? Mudah, sesuai. Sesuai. Ya, enak ya. Enak ya kalau sesuai. Jadi fase-fasenya pas gitu atau memang ada hambatan untuk mencapai yang kamu inginkan saat ini? Waktu berproses, ya namanya orang hidup tuh pasti ada hambatannya. Seperti melewati batu-batu. Seperti batu-batu. Itu berarti udah kamu termasuk di zona nyaman dengan apa yang kamu lakukan saat ini? Dia sudah keluar dari zona nyaman. Udah keluar. Dan saat ini udah zona nyaman. Sekarang kalau berarti kan kalau dinamikanya sesuai dengan awal berarti kan zona nyaman kan? Udah. Iya kan? Iya. Oh. Kalau ini kamu Lin. Nih, kamu jangan grogi loh Lin. Enggak, kok pede banget. Aja sebelahnya gitu loh. Enggak sih, biasa aja. Nah, gitu banget ya Lina ya. Oh, luar biasa. Nanti jangan lupa ya dipotong untuk video short. Ekspresinya Lina tuh gimana gitu loh. Padahal yang nanya orangnya santai loh. Lin, dinamika kamu dari ketika kamu belum disahabat mata, sebelumnya jauh lah gitu. Fase kehidupan kamu itu sesuai yang kamu harapkan nggak sih hingga saat ini? Insya Allah sesuai yang diharapkannya. Meskipun terkadang ada hambatan apa ya, seperti melewati ranting-ranting pohon seperti itulah. Ranting dan ranting ya? Atau kayak mau apa petualangan saja? Iya, kalau nggak ada rantai nggak ada ranting kan
nggak ada yang menghambat, pasti Oh, yes. lurus terus menerus. Tapi kan yang namanya hidup tuh bagai roda berputar ya nggak sih? Tantangannya apa nih dalam kehidupan kamu nih? Tantangannya kadang aku minat karena rasanya menarik, karena menantang kayak gitu sih. Tantangannya itu. Mbak Tovi, kita bicara lagi tentang apa ya, berkaitan dengan zona nyaman. Zona nyaman. Zona nyaman. Ketika kita bicara dengan dinamika kehidupan, apalagi yang ketika itu sudah mencapai titik ya nyaman sekali gitu kan. Nah, apakah itu kita menikmati itu atau kita bersiap diri bagaimana ketika kita menghadapi dinamika kehidupan lagi? Alangkah baiknya kita siap untuk dinamika kehidupan lagi, karena kita nggak akan tahu besok atau setelah ini akan terjadi apa, kita nggak akan tahu gitu kan. Nah, dari masing-masing individu itu punya apa ya, punya kesiapan mental sendiri-sendiri gitu kan. Ya kan, seperti mungkin kepribadian kita yang tipe apa itu, dia ya wis lah gini aja aku udah seneng kok kayak gitu. Tapi ada juga yang tipe orang yang senang ya, aku udah punya segala gini tapi aku pengen cari-cari malamnya kayak gitu. Aku tuh bosen kayak hidupku tuh monoton, stagnan kayak gitu. Terus itu ada yang bosen kayak gitu Mas. Jadi kita kembalikan sama pribadinya masing-masing. Tapi dengan catatan pasti akan ada dinamika, entah itu kapan gitu kan, karena yang namanya kehidupan manusia ya kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi gitu. Dan biasanya gini ya, ketika tadi model orang yang ketika suka tantangan, suka apa ya, hal yang baru, kadang itu temennya yang akrab sama dia deketinnya, kamu tuh orang cari kerjaan gitu kan. Selalu itu cari kerjaan, padahal itu sebenarnya dia itu ya apa ya, memang ya bukan hobi ya, memang kehidupan ini seperti itu gitu kan. Udah posisi PW gitu banget kan. Ya, tapi kok masih aja cari-cari gitu. Apalagi itu pasangannya itu yang protes biasanya. Oh iya? Kamu curhat sih. Curhat. Ini bukan tempat curhat ya. Jadi kalau curhat besok lagi ya. Itu kan biasa kan di kemana kita pelajari ada pragmatis, koleris, sanguin, terus melankolis itu kan. Ketika kita gabung-gabung ada yang karakter pasangan yang pragmatis, kamu tuh nyari kerjaan pada pasangannya koleris itu kan, suka tantangan gitu. Tapi aku rasa nggak apa-apa sih, karena apa ya? Karena ketika dia tidak seperti itu, nggak tersalurkan dengan baik, malah dia hanya stres sendiri gitu loh. Jadi malah kasihan juga pasangan nanti, malah jadi beban gitu kan. Berarti harus saling mengerti. Iya, betul sekali. Oke, Pak Produser udah yang bergabung dengan kita? Sudah. Lewat. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang udah lewat di jalurnya kita. Oke, tadi ketika kita bicara lagi tentang dinamika kehidupan, jadi yang bisa katakan ada orang-orang yang cari kerjaan gitu kan, padahal sudah di zona nyaman gitu kan. Nah, sebenarnya dinamika kehidupan ini setiap orang pasti mengalami nggak sih? Pasti mengalami. Pasti mengalami, tinggal kita tuh sadar atau enggaknya. Ya kayak tiap pergerakan tiap tahun ya, misalkan tahun kemarin kita bisa apa, tahun ini mesti kan tambah lagi kita bisa apa, kalau tahun tambah lagi gitu, kayak gitu kan. Gitu. Nah, untuk ini agar kita sesuai dengan track yang benar ya, maksudnya yang tergabung. Kadang dinamika itu kan cepat, dan dinamika kehidupan itu kan juga bergantung dengan lingkungan. Siapa yang kita kenal, relasi yang baru kita kenal kan juga berpengaruh juga untuk dinamika kehidupan kita. Nah, bagaimana untuk kita bisa memfilter agar ya ketika kita pun kehidupan kita ada dinamika, kita harus cari yang di jalur benar dan tepat gitu. Kuncinya tuh di jati diri dan idealis kita masing-masing. Prinsip ya? Iya betul, berkenaan dengan prinsip, karena sebaik apapun lingkungan, sejelek apapun lingkungan, karena kalau kitanya nggak mau atau kitanya mengizinkan untuk dinamika yang kurang baik, ya sudah gitu. Karena misalkan nih, kita prinsipnya emang kuat, aku nggak bisa, aku nggak setuju dengan hal demikian, tapi lingkungan kita tuh demikian, pasti hati itu berontak kok.
pasti itu naluri kita pasti berontak kayak gitu, jadi muncul perang batin nanti. Terus Fit, bagaimana sih cara kamu untuk cepat beradaptasi ya dengan dinamika yang ada dalam lingkungan kamu? Cepat adaptasi gimana caranya? Ya aneh sih ditekan karo Ada Lina dulu. Gimana nih cara apa adaptasi? itu Bagaimana caranya kamu cepat beradaptasi dengan menyesuaikan diri gitu. dinamika kehidupan kamu? Ya mungkin penyesuaian ya. Pertama ketahui dulu, nanti kan semakin lama semakin tahu kayak gitu sih. Berarti menyesuaikan artinya bahwa apa sih yang harus aku lakukan untuk berubah, terus apa sih yang kira-kira yang terjadi yang akan datang gitu ya, gitu ya. Berarti mengamati dan mempelajari ya. Yang pasti tinggalkan yang baik dan tinggalkan yang buruk. Maaf, salah ngomong, salah ngomong. Enggak sinkron. Maaf. Yang pasti enggak. Yang pasti tinggalkan yang buruk dan kita cari yang baik-baik yang bermanfaat buat kita. Masya Allah. Nah, itu Mbak Tofi. Kembali lagi kita beradaptasi ya. Karena orang yang sukses itu katanya orang yang cepat beradaptasi dengan baik. Yang sukses. Termasuk satunya kan gitu kan, ketika dia bisa beradaptasi dengan baik dan tepat dengan lingkungan sekitarnya gitu kan. Nah, bagaimana agar kita gitu kan bisa cepat mudah beradaptasi? Aku rasa karena kita orang baru ya, kita memposisikan untuk bisa beradaptasi, kita memposisikan kita orang baru, ya kita berani memulai untuk bergabung, ngikutin budaya atau kebiasaan-kebiasaan di situ seperti apa. Jadi kita jangan langsung kayak jadi orang yang ngatur kayak gitu loh. Nah, kita ngikut aja sama yang ada di situ, kebiasaan kayak gimana kita ngikut kayak gitu. Karena dengan seperti itu kita akan tahu, oh ternyata kebiasaan di situ tuh kayak gini gitu. Dan dengan seperti itu kita bisa bisa menyatu, bisa adaptasi dengan baik gitu. Karena kalau misalkan nih kita orang baru ada di tempat baru, terus kita itu masih ego, mengedepankan pokoknya harus aku kayak gitu, kayak harus nurut sama aku. Enggak, kalau kayak gitu dia enggak akan bisa menyatu dengan lingkungan dan bahkan malah dijauhi sama lingkungan. Benar banget. Ya kan? Pernah kayak gitu, Beb? Dulu tuh aku tipenya kayak gitu. Oh ya, maunya dipahami gitu ya. Terus maunya ketika dimengerti gitu ya. masuk kuliah, aku yang harus memahami orang lain. Ya, kayak gitu. Ya, Kita ngikut sama kalau orang lain suruh memahamin kita, ya kalau dia peka sama kita, kalau enggak kan kita kecewa. Coba produser dengarkan. Ada yang bertanya atau belum? Belum. Pak produser kasih batu aja itu. Mamiin batu dia. Mungkin karena nggak mami juga gitu. Oh gitu Ya ya. mungkin ya gitu ya. Oke, tadi ketika kita kunci untuk beradaptasi itu kan ketika kita menahan ego gitu kan. Dan berarti kita menyesuaikan meskipun sebenarnya kita tuh idealis berat gitu kan, tapi paling enggak sementara kita jadi bunglon. Iya. Gitu. Suruh sana ya udah ngikut aja. Ikut untuk sementara. Terus gini, dinamika kehidupan itu kan pasti kan banyak lingkungan yang berpengaruh di situ ya. Kemudian kadang keinginan itu apakah sesuai dengan harapan kita, dinamika itu kan juga kita nggak ngerti gitu ya. Benar. Lah, bagaimana sih kesiapan secara psikis atau mental untuk bagaimana kita ya menerima, mau nggak mau harus menerima kondisi itu. Iya, itu nggak mudah ya. Saya rasa nggak mudah dan sangat sulit. Tinggal bagaimana kita untuk berharap sesuai keinginan kita itu wajar, manusiawi. Tapi kita juga harus realistis. Kalau kenyataannya nggak bisa kayak gitu. Terus istilahnya lapang dada untuk menerima. Memang ini yang udah digarisin. Ya, peran kita tinggal berusaha untuk jadi yang lebih baik kayak gitu. Nah, mungkin bisa dilakukan juga. Kita mengikuti skenario tentang dinamika kehidupan itu, tapi jangan lupa kalau misalkan kita punya
impian atau kita punya cita-cita yang tertunda. Nah, yakin aja pasti bisa dilanjutkan di kemudian hari sambil kita menyesuaikan dinamika yang baru itu. Berarti secara prinsip paling kan kita harus menerima keadaan dulu ya. Iya, Gitu. itu sangat penting karena kalau kita nggak bisa menerima ya, ujung-ujungnya malah tekanan batin kita, kejiwaan kita yang bermasalah nanti. Betul. Saya nggak bisa bayangkan ya ketika di dunia kerja itu dinamika kehidupan kerja kemudian dinamika digital. Coba bayangkan usia kelahiran 60 kemudian masih kerja dengan usia 2000-an dengan era digital seperti ini. Coba bayangkan masa kolonial jadi masa milenial. Jangankan sejauh itu ya Mas ya. Mungkin kelahiran 2000 sama kelahiran 90-an, 80-an itu tuh kontras banget gapnya ya, perbedaannya. Iya. Dan kayak kita melihat itu, ya ampun kayaknya aku dulu nggak kayak gitu deh. Tapi kok sekarang generasi Z kayak gini banget sih kayak gitu. Betul. Gitu. Dan itu harus disatukan. Iya. Bagaimana yang atas itu harus nurunin dikit lah idealisnya, dan yang bawah juga harus naikin dikit. Naikin dikit gitu lah. Dan itu berpengaruh dengan kemudian adres sosial kemasyarakatan. Generasi 80 sama 2000 kan tahu sendiri budayanya, sosialnya itu sudah berbeda jauh. Kalau nggak ada yang mau ngalah, ya bentar terus itu. Iya, dimanapun itu ya. Itu harus mau yang ngalah. Jadi memang dinamika kehidupan tuh kita berbicaranya bukannya personal tapi aspek banyak hal di situ. Betul. Dari emosi, dari aktivitas sehari-hari dan banyak semuanya gitu ya, termasuk alat bantu yang kita gunakan, termasuk itu berkaitan dengan komputer, media sosial, handphone gitu kan berpengaruh. Apalagi kalau ngomongin soal teknologi ya, sekedipan aja dah. Ya beda, berubah cepat. Dari tahun ke tahun. Ya orang tuanya belum bisa apa, anaknya udah berapa kali lipat lari gitu ya. Dan ketika orang tua juga gak bisa ngawasin, juga bumerang juga gitu. Ya artinya kita harus siap dengan apapun kondisi dinamika yang ada. Dan jangan lupa tetap belajar. Setiap dinamika kita harus belajar, cepat beradaptasi gitu ya. Iya, karena makna belajar itu tidak hanya di sekolah aja ya. Betul. Apapun, hal sekecil apapun harus kita maknain belajar gitu. Betul. Oke. Kegiatan kita pada minggu terakhir ini kita masih aktivitas hari-hari ya kita ya. Kemarin kita dari Sahabat Mata diundang oleh Kementerian Agama RI, Lasnah tepatnya untuk penerapan modul. Jadi modul Quran Braille kita Lasnah rencana akan membuat modul gitu kan, dan kita dari Sahabat Mata diundang untuk memberikan masukan, usulan bagaimana agar modul itu bisa diakses dengan mudah oleh teman-teman tunanetra begitu. Itu kemarin hari Senin dan Selasa, tanggal berapa ya kemarin Bu ya? 24-25 ya, 24-25 gitu. Itu kegiatan kita pada minggu ini. Mungkin kita akhiri aja kegiatan IWE malam ini. Akhir kata, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.